perwakilan dari kehutanan bahwa wilayah disampaikan tadi oleh beberapa pihak bahwa cekdam Bulisu harus dikembalikan sebagaimana fungsi cekdam. Atur dengan baik, jangan sampai pintu air ini dikuasai oleh orang per orang, bagian dari masyarakat kita. Itu tidak boleh Pak menyampaikan bahwa akan melanjutkan persoalan ini ke pengadilan. Itu harus kita hormati semua. Nah, mohon izin Pak. Jawaban berilah kami harapan supaya ini selesai Pak, selesai. Begitu juga masyarakat yang ada di Bulisu. Tadi malam banyak telepon yang masuk Pak, memberikan harapan orang-orang tua kami di sana Pak, yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini, memberikan harapan semoga tidak ada lagi persengketaan yang ada di dalam. Sebenarnya ini Pak bisa diselesaikan Pak, ya bisa dimediasi dengan kepala yang dingin. Tapi ya sudah berlanjut, jadi mau di apa, kita juga sudah masuk di pengadilan pada saat itu, ya hasilnya ya seperti ini juga. Saya kira demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kami menyampaikan sejarah Teporada yang berdasarkan dengan kegiatan yang pernah kita lakukan dari Dinas Sumber Daya Air mulai tahun 2014. Jadi kami dari Dinas Sumber Daya Air Pak pernah menggelontorkan dana sebesar kurang lebih 100 juta untuk melaksanakan rehabilitasi di Teporada tahun anggaran 2014. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun 2018 kurang lebih tanggulnya 10 meter waktu itu yang jebol Pak. Waktu itu kami dari Dinas SDA melakukan perbaikan tanggul tahun 2018 kurang lebih 10 meter. Ya, jadi sudah dua kegiatan yang di sana. Kenapa kami lakukan perhatian khusus di sana Pak? Karena memang Teporada ini merupakan urat nadi dari areal persawahan kurang lebih 50 hektar. Ini merupakan sumber pendapatan daripada saudara-saudara kita yang ada di Batu Lampa. Jadi itulah mungkin yang kami sampaikan secara umum bahwa memang Teporada ini bagian daripada konstruksi geografis yang ada di sumber daya air di dinas kami. Ini merupakan salah satu sumber air, salah satu kami silakan ya tampungan air, cek dam yang mengairi kurang lebih 50 hektar yang ada di daerah Bulisu mungkin Pak ya, Bulisu dan Batu Lampa. Jadi mungkin itu secara umum yang kami sampaikan ke Pak Pimpinan. Ini mudah-mudahan ini menjadi perhatian khusus untuk kita semua bahwa memang Teporada ini merupakan wilayah atau sumber air yang sangat penting. Ini salah satu mungkin sumber air yang sangat penting untuk areal persawahan di daerah sana. Mungkin demikian untuk sementara pimpinan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Cekdam Rada ini sebenarnya sebelum jadi cekdam Pak, namanya Teporada dalam bahasa kampung Tepok. Artinya sebelum masuk anggaran dari daerah, namanya Tepong Rada. Yang mana Tepong ini Pak sebelum digunakan diadakan kerja bakti orang di sana Pak. Bukan bilang satu orang yang kerja. Artinya masyarakat turun dengan menggunakan alat skop. Kalau menurut hemat kami, apabila sesuatu itu dikerjakan dengan gotong royong untuk kepentingan umum, maka mustahil itu adalah milik pribadi. Yang kedua, saya lengkapi dari keterangan dari PSDA yang menyatakan bahwa Cekdam Rada ini sudah dimasuki anggaran 2 kali. Jadi saya menambahkan jadi 3 kali. Karena sebelum anggaran PSDA masuk Pak, Cekdam Rada ini pernah dikerja PPIP kayaknya, PPP. PPK.
ada anggaran dulu itu yang digelontorkan ke bawah itu sebelum PSDA itu dikerja itu. Jadi sepengetahuan kami Cekdam Rada ini sudah 3 kali masuki anggaran, baik dari PSDA dan PPK, kan semua anggaran dari pemerintah Pak. Jadi cukup jadi 3 kali. Selanjutnya saya sampaikan kepada anggota dewan bahwa saya sebenarnya juga lahir di Bulisu. Sebelum saya menjadi lurah, saya pernah diangkat jadi kepala lingkungan di sana Pak, tahun 2010. Jadi kronologisnya begini, saya lingkungan Cekdam Tepor Rada itu masuk dalam sengketa, bukan dibilang antara Sinada dengan pemerintah Pak. Cekdam Rada ini disengketakan oleh 2 kubu, antara kubu Sinada dengan kubu yang lain. Setelah dimediasi beberapa kali sampai di kecamatan, maka disimpulkan bahwa jadi milik umum. Maka pihak yang sebelahnya Pak mengundurkan diri. Artinya apabila ini Cekdam Rada untuk kepentingan umum, maka mereka bersedia untuk dijadikan umum. Jadi melalui forum ini saya sampaikan, apabila tidak ada kejelasan dari DPR atau pemerintah atau kita melepas tangan, maka otomatis kubu yang lain akan berhadapan dengan kubu Sinada. Jadi kami sangat berharap bahwa anggota dewan yang terhormat ini mengerti kronologisnya, bahwa bukan antara Sinada dengan masyarakat, antara Sinada dengan satu kubu yang lain. Cuma kubu yang lain ini karena dibilang untuk kepentingan masyarakat untuk sementara mundur. Tapi kalau mau dimiliki oleh saudara Sinada, maka yang tadi akan maju. Karena Cekdam itu Pak luasnya hampir 1 hektar lebih. Yang di sebelah sini miliknya ini, sana miliknya ini, sana. Jadi bukan miliknya Sinada ini. Artinya dikuasai oleh beberapa orang sebelum dimasukkan anggaran daerah. Dari pihak pemerintah setempat atau si Pak Lurah bersama masyarakat lain, saya sampaikan termasuk juga dari pihak Sinada. Sengaja saya turun hanya bersama dengan anggota. Saya tidak mau jangan sampai ada menganggap kami berpihak salah satu dari kedua kubu ini. Jadi saya turun bersama anggota, sampai di lokasi kami cek Cekdam itu saya lihat luasnya kurang lebih 1 hektar lebih, sedangkan kedalaman 1 meter lebih. Jadi kalau Cekdam ini mau mengairi sawah yang puluhan hektar ini, saya rasa juga mungkin ada jalan keluarnya untuk pengairan. Mungkin bisa juga nanti usulkan. Kalau musim kemarau saya rasa Cekdam itu tidak mampu mengairi sawah masyarakat yang begitu luas di atas. Karena saya terjun langsung lihat. Walaupun kondisi jalan di situ kita hanya naik motor. Itu yang perlu kami sampaikan. Yang kedua, kasus masalah Cekdam ini pernah masuk di Unireskrim Polres Pindrang. Dan mohon maaf Pak Sinada, kemarin itu ada kekuatan hukum telah divonis bersalah pada saat itu. Itu masalah pengurusakannya. Dan kemarin lagi ada lagi laporkan masalah pengurusakan, tapi saya panggil Pak Lurah bersama pelapor, Pak Lingkung ya Pak RK. Jadi pada saat itu saya sampaikan bagaimana kalau kita cari jalan keluarnya dulu, karena biar bagaimana kita ini satu warga di sana. Kalau memang tidak ada jalan keluarnya, baru penegak hukum terakhir. Itu yang kami selalu kedepankan. Karena ini masih bisa di hearing di DPR atau apa, maka saya sarankan kepada Pak Lurah pada saat itu. Makanya jadilah untuk hearing di sini. Jadi mohon kepada ketua, mudah-mudahan dari kegiatan ini mungkin ada putusan nanti
yang dapat memuaskan kedua belah pihak, tidak merasa dirugikan. Itulah yang kami harapkan dari pihak keamanan, sehingga masyarakat di wilayah Batu Lapa tidak ada lagi yang terjadi pertengkaran atau saling menghujat satu sama yang lainnya. Itulah harapan kami, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dari status lahan dari Cekdam Rada ini, memang secara histori, Pak, sejak dulu itu merupakan kawasan hutan. Dulu itu dibuktikan Pak dengan adanya pemasangan palang batas di lapangan. Namun berdasarkan review tata ruang 2019 SK 365, areal tersebut sudah di luar kawasan hutan. Seperti itu, Pak. Jadi singkatnya seperti itu. Namun ada beberapa laporan data masuk di kami, itu dari Balai Pengukuhan Kawasan Hutan, Pak, BPKH Wilayah 7 Makassar, dan merupakan salah satu data juga yang dimohonkan dari Pak Sinada. Jadi kami klarifikasi terkait data ini, bahwa ini juga sempat beredar di mana-mana bahwa surat ini dijadikan sebagai kepemilikan, Pak, seperti itu. Namun kami klarifikasi hari ini bahwa surat tersebut merupakan bentuk klarifikasi terhadap status lahan kepada masyarakat, Pak, bukan terhadap sesuatu pemilik lahan, seperti itu. Jadi kami hanya menyampaikan bahwa setiap masyarakat bisa mengetahui informasi status lahan dari masyarakat lewat klarifikasi, Pak, dari kementerian, seperti itu. Jadi secara histori status hukum saat ini yang berlaku itu sudah di luar kawasan hutan. Demikian, Pak, sementara kami sampaikan. Mohon izin, Pak, dari Kehutanan sebelum dilanjut, di situ kalau saya tidak salah ingat ada kelompok hutan ya, kalau tidak salah. Betul, Pak. Itu statusnya gimana, Pak? Sementara tadi Bapak menyampaikan bahwa terkait RT RW yang baru di pemutahiran 2019, wilayah itu sudah bukan lagi kawasan hutan. Ya, betul, Pak. Itu Betul. seperti apa status? Jadi begini, Pak, terkait status lahan dari kawasan menjadi luar kawasan itu sudah secara histori pemerintahan itu ranahnya pemerintah kabupaten. Oh iya, ya, oke. Ya, jadi kami memang secara kewenangan, Pak, itu di bawah kewenangan kami ketika berstatus kawasan hutan. Tapi ketika dia sudah berstatus di luar kawasan, itu mungkin bisa diberikan kepada pemerintah daerah, Pak, seperti pengaturannya seperti itu, karena menjadi tanah negara kembali, seperti itu. Kesempatan yang diberikan kepada saya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah anak menantu dari Bapak Sinada, yang dimana untuk membicarakan hak dan kewajiban, untuk hak seorang menantu kepada mertua itu tidak ada. Tidak ada hak mertua kepada menantu kepada mertua, Pak, itu tidak ada. Tapi untuk kewajiban ada. Karena sebagai bakti saya kepada suami saya yang menemani mertua saya berkewajiban melindungi, membantu dan menolong. Langsung mertua saja, saya, ya. Langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan yang saya ketahui saja, ya, Pak. Yang saya dengar dari keluarga saya, tanah itu sudah dikelola oleh leluhur kami dari tahun 1930-an. Kemudian sampai sekarang. Setelah itu pada tahun 1985 itu kakek puang kami dengan anaknya yang bernama Juding, om kami, itu menanggung lokasi tersebut. Gini. Jadi saya memberikan kesempatan ke Ibu untuk berbicara, itu bukan menceritakan sejarah, bukan kapasitasnya kita di situ, Bu. Ini yang enggak, tapi mohon izin agar tenang. Jadi kapasitasnya Ibu berkaitan dengan selama Ibu menjadi menantu sampai sekarang. Iya. Oke. Ya, kita yang sebelumnya itu enggak usah. Oke, kembali ke topik pembicaraan. Selama saya menjadi menantu dari mertua saya,
Saya mendengarkan masalah ini sudah muncul dari 2018. Itu dari awal saya menikah sudah mendengar perkara ini. Dan perkara ini pada sebelum-sebelumnya saya dengar tidak ada yang mempermasalahkan, baik pemerintahan atau pemerintah daerah. Setelah 2000, ringkas saja kami sampaikan bahwa dari RDP pertama kemarin ini terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di cek dan rada ini. Namun mungkin perlu kita garis bawahi kemarin bahwa Pak Sinada ini tidak hadir pada saat itu. Jadi memang belum maksimal kami putuskan atau belum ada kesimpulan secara total yang bisa kami ambil. Bapak-bapak yang ingin juga kami sampaikan di sini bahwa tupoksi kami di DPR di sini, segala sesuatu persoalan yang hadir di DPR dalam bentuk aspirasi itu hukumnya wajib kami terima. Kira-kira seperti itu. Jadi kami di DPR ini mendorong menyelesaikan persoalan ini supaya tidak ada yang tercederai dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kira-kira seperti itu. Jadi langsung saja pimpinan, setelah mendengarkan beberapa referensi dan literatur yang tadi disampaikan oleh mulai dari Pak Lurah, perwakilan Pak Camat, dari Kehutanan, dan beberapa pembicara-pembicara lainnya, saya mungkin walaupun mungkin kapasitas kami di DPR ini tidak bisa menafsirkan hukum secara pasti seperti itu, kami bukan dalam kapasitas untuk memutuskan bahwa Sinada bersalah atau Sinada yang betul, tapi ketika mencermati apa yang disampaikan oleh pembicara-pembicara tadi itu, bahwa terjadi persoalan cedang ini yang kemudian ada pihak yang mengatasnamakan dalam hal ini cek dan rada ini sebagai milik pribadi, kira-kira seperti itu. Tentunya kami di sini selaku anggota DPR akan memberikan penafsiran seperti ini, kira-kira seperti ini, bahwa alasan dari termohon hadir di tengah-tengah kita di sini, bahwa termohon di sini menganggap bahwa lahan ini adalah miliknya, kira-kira seperti itu. Dengan kekuatan hukum yang disampaikan tadi itu adalah surat keputusan atau apakah dalam bentuk surat apa itu yang katanya dari kementerian. Seperti itu. Apa yang dijelaskan oleh teman dari Kehutanan itu tadi, saya kira sudah menggugurkan apa yang disampaikan oleh Bapak Sinada tadi ini. Seperti itu. Bapak-bapak yang kami hormati, lagi-lagi kami sampaikan, kami DPR ini tidak mempunyai kapasitas untuk kemudian masuk sampai ke dalam bahwa Pak Sinada ini bersalah atau tidak bersalah. Kami hanya mendorong persoalan ini untuk kemudian tetap memediasi. Tapi kalau kembali lagi apa yang disampaikan terkait dengan alas bukti atau kekuatan hukum, itu sangat lemah. Artinya apa? Semoga dengan kehadiran kita di sini, dengan rapat pendapat di DPR khususnya Komisi 2 yang membidangi terkait dengan panggilan, bisa memberikan solusi supaya tidak sampai kepada ranah hukum. Kami takutnya, bukan kami menakuti Pak ya, ketika persoalan ini dibawa ke ranah hukum, saya kira orang yang tidak paham hukum pun pasti tahu bahwa posisi kita lemah dalam kapasitas ini. Jadi tentunya kami di DPR hanya memberikan solusi, memberikan tawaran kepada Bapak untuk kemudian tetap membicarakan secara persuasif, secara kekeluargaan, supaya tidak ada yang dikorbankan dalam hal ini. Kira-kira seperti itu saja pimpinan. Setelah kita mendengar beberapa penjelasan, mulai dari Bapak Lurah sampai dari Kehutanan Bapak Camat, ini sudah jelas bahwa objek tersebut adalah mengarah ke milik masyarakat. Ya, milik Pemda, tapi dimanfaatkan oleh masyarakat. Izin Pak Kapolsek, kebetulan Pak Kapolsek adalah atasan mitra kami juga waktu saya kepala desa, beliau adalah Kanit Tipikor. Izin Komandan. Menurut apa yang disampaikan tadi, mohon izin Pak Sinada, hak kepemilikan tertinggi dipegang oleh masyarakat itu sertifikat.
kebetulan beliau hanya surat dari kehutanan. Senada dengan apa yang disampaikan oleh teman anggota DPR bahwa hak atau surat alas hak yang dimiliki Pak Sinada ini agak lemah. Jadi kalau kami akan sudah melihat dan mendengar bahwa apapun yang langkah kita ini yang diambil biak nanti kalau diajukan ke pengadilan tetap milik pemerintah atau milik masyarakat. Masyarakat itu orang banyak. Jadi bahwa cek dam ini, apalagi masyarakat pemerintah sudah berapa kali mengucurkan anggaran untuk cek dam ini, bukan milik Bapak Sinada, tapi itu anggaran pemerintah. Jadi jelas peruntukannya ini adalah untuk masyarakat tani di Balesu. Ya. Perlu saya sampaikan bahwa bagaimanapun Pak Sinada di antara kita semua ini mungkin banyak berkeluarga, sekeluarga dengan dia. Mari kita selesaikan secara kepala dingin. Begitu juga dengan Bapak Sinada. Kami bukan menyalahkan apa yang disampaikan bahwa mulai tahun sekian banyak sekali memang objek yang begini. Tetap saja mungkin kesimpulan dari rapat ini bahwa yang pertama, menurut dari perwakilan dari kehutanan, bahwa wilayah Cekdam Bulisu sudah bukan lagi merupakan kawasan hutan. Olehnya itu dikembalikan kepada pemerintah daerah selaku pemilik wilayah tersebut. Ini penyampaian tadi dari perwakilan kehutanan. Selanjutnya dari PSDA, bahwa wilayah Cekdam Bulisu adalah wilayah cekdam yang konstruksinya dianggarkan oleh PSDA, dan dengan dianggarkannya oleh PSDA berarti secara clear konstruksi yang ada di Cekdam Bulisu adalah milik pemerintah daerah Kabupaten Jember. Selanjutnya, karena telah disampaikan tadi oleh beberapa pihak bahwa Cekdam Bulisu harus dikembalikan sebagaimana fungsi cekdam. Kalau fungsi cekdam untuk mengaliri areal persawahan, maka kesimpulan rapat ini cekdam tersebut harus dikembalikan fungsinya. Nah, yang bertanggung jawab terhadap pengembalian fungsi tersebut, karena di situ ada, saya dengar kunci, ada kunci ya. Yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan itu adalah aparatur pemerintah yang berada pada tingkatan bawah, dalam hal ini kepala kelurahan Kasab. Jadi Pak Lurah, mohon izin Pak, diatur masyarakatnya, diatur pengelolaannya sebelum terbit kelompok P3A yang disyaratkan oleh Pak Husni. Diatur dengan baik, jangan sampai pintu air ini dikuasai oleh orang per orang, bagian dari masyarakat kita. Itu tidak boleh Pak, karena pintu air ini clear, dia adalah konstruksi milik PSDA. Olehnya PSDA, karena bagian dari pemerintah, dan pemerintah tingkat terendah kita ada di kelurahan, dikelola pintu itu Pak. Kalau perlu belikan gembok, nanti Pak Lurah yang menunjuk salah satu perwakilan dari masyarakat kita, apakah Pak Dusun atau ada tokoh masyarakat yang dituakan, menguasai dan mengontrol penggunaan air cekdam tersebut. Jadi seperti itu. Saya kira mungkin clear ya apa yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini, bahwa cekdam tersebut adalah milik pemerintah daerah. Jadi tadi Pak Sinada juga telah menyampaikan bahwa akan melanjutkan persoalan ini ke pengadilan. Itu harus kita hormati semua. Nah, mohon izin Pak Sinada, mohon izin, sebelum ada keputusan inkrah dari pengadilan terkait kasus ini,
tetap pengelolaan cek dam tersebut berada pada naungan pemerintah daerah. Silakan Pak dilanjutkan upaya hukumnya, mudah-mudahan dengan Bapak Sinada melanjutkan ke pengadilan, Bapak mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya. Begitupun dengan masyarakat, jangan jumawa dengan kesimpulan kami di DPRD, tetap daunnya secubi-cubi tahu. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Kapolsek, Pak Sinada punya bangunan di cekdam tersebut, jangan ada yang membongkar itu Pak. Biarkan Pak Sinada sendiri yang membongkar itu, masyarakat jangan. Karena kalau Bapak membongkar itu, Pak Sinada melapor, Bapak bisa kena tindak pidana lagi. Jadi sekian dari saya, mudah-mudahan keputusan ini adalah, ya sebelum ditutup silakan.